Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pada malam hari ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan babu qaulullahu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya dirimu, wahai Nabi Muhammad, tidak akan dapat atau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dicintainya. Di dalam pembahasan ini terdapat di dalam buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya diri manusia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintainya. Jadi dalam ayat ini ada kalimat innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya kamu. Adapun di dalam ayat ini pengkhususan untuk nabi. Seorang nabi saja itu tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta, walaupun orang itu sangat dicintai oleh Nabi. Orang yang sangat dicintai di sini siapa? Nah, pamannya Nabi. Pamannya Nabi siapa, Bu? Ya, Abu Thalib. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu
termasuk orang yang mendukung dakwahnya Nabi. Semuanya difasilitasi oleh Abu Thalib. Akan tetapi pamannya ini tidak masuk ke dalam Islam, cuma membantu saja. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dan orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah itu hanya orang yang memiliki kesiapan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan yang paling mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah itu hanyalah Allah. Seorang nabi saja, Nabi Muhammad SAW itu tidak mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan hidayah. Makanya pamannya tidak mendapatkan hidayah. Adapun faedah dalam surah Al-Qasas di sini, yang pertama, nafyul hidayati taufik amman siwallah, menafikan atau menolak bahwasannya hidayah taufik itu hanya milik Allah yang memberi hidayah taufik. Jadi hidayah taufik itu hanya milik Allah saja yang memberi dan yang mencabut dari seseorang. Adapun di dalam ayat di sini itu terbagi menjadi dua hidayah atau petunjuk. Keduanya ini milik Allah, tapi pengkhususan di dalam ayat ini secara mendalam hanya hidayah at-taufik. Adapun dua macam di dalam ayat ini, yang pertama hidayah at-taufik, yang kedua hidayah al-ilham. Hidayah taufik sama hidayah ilham. Keduanya ini milik Allah, yang bisa memberi hanya Allah. Tapi kedua macam hidayah ini memiliki perbedaan. Kita mulai dari hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya diberikan orang yang terpilih sesuai kehendak Allah, mayyasha. Makanya dalam ayat tadi ada kalimat mayyasha, yahdi mayyasha, sesuai kehendak Allah. Orang yang mendapatkan hidayah taufik, maka dia akan menerima dan akan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih.
Jadi hidayah taufik, petunjuk taufik itu orang yang bisa menerima dan mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun hidayah ilham itu petunjuk dasar, diterima oleh seluruh manusia. Semuanya mendapatkan hidayah ilham, baik itu muslim atau kafir, mendapatkan semuanya, mendapatkan petunjuk. Tujuannya untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, perihal kehidupan di dunia yang bukan berkaitan dengan agama. Kalau taufik itu berkaitan dengan agama, mengamalkan, menerima dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan. Kalau hidayah ilham itu petunjuk dasar kehidupan seseorang di dunia ini, melakukan segala aktivitas perbuatan, tapi itu tidak berkaitan dengan agama. Faedah yang kedua, anna hubbut tabi'i lil qaribil kafir alladhi lam yuharib al-islam la yata'arradu ma'al iman. Kecintaan terhadap temannya ini non muslim, beragama kafir, dan teman yang kafir ini tidak memerangi Islam dan tidak mempengaruhi keimanannya, maka itu diperbolehkan untuk berteman dengan non-muslim. Jadi berteman kepada non-muslim itu diperbolehkan, selama orang yang dijadikan teman itu yang non-muslim tidak memerangi, tidak memusuhi dakwah orang Islam, itu boleh dijadikan teman. Dan juga tidak mempengaruhi kualitas keimanannya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kedua hal ini dilanggar, bahwa temannya memerangi orang Islam, itu tidak boleh dijadikan teman non-muslimnya, atau mempengaruhi keimanannya, maka itu tidak boleh dijadikan teman. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi. Nah, dua syaratnya harus dipenuhi. Kalau hilang satu syarat, tidak memerangi kaum Islam, orang Islam, akan tetapi ketika berteman dengan non-muslim mempengaruhi kualitas keimanannya, maka itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan teman. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi. Adapun dalil bolehnya berteman dengan non-muslim dengan kedua syarat ini sebagaimana di dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi menjadikan pamannya tadi menjadi teman, sebagai temannya, walaupun pamannya itu tidak masuk ke dalam agama Islam, cuma sekedar membantu dakwahnya Nabi. Faedah yang terakhir, isbatu sifatul masyiati lillahi ala wajhil laik bihi subhanah.
mempercayai sifat kehendak Allah, masyiah, dengan cara yang layak, tidak disamakan dengan makhluk. Jadi Allah itu memiliki kehendak, keputusan, sebagaimana di dalam ayat tadi, walakinnallaha yahdi man yasha. Petunjuk itu diberikan sesuai kehendak Allah, sesuai kebijakan Allah. Siapa yang diberi hidayah? Jadi cuma orang-orang yang terpilih. Meminta hidayah itu hanya kepada Allah. Dan hidayah terbagi menjadi dua tadi, hidayatul taufik sama hidayatul ilham. Sebelum melanjutkan hadis berikutnya, pertanyaan untuk bapak-bapak Bu, jangan dijawab nggih Bu. Apa perbedaannya hidayatul taufik sama hidayatul ilham? Hidayatul taufik terlebih dahulu. Okay. Nah, menerima dan mengamalkan petunjuk Allah, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kalau hidayatul ilham, ya, petunjuk bagi manusia, petunjuk dasarnya untuk menjalani kehidupan di dunia. Semuanya mendapatkan hidayatul ilham, walaupun itu non muslim. Adapun selanjutnya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari 1272. Tentunya hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari itu hadisnya sahih semuanya, tidak ada yang dhaif. Sebagaimana yang terdapat di dalam buku Tadribur Rawi karyanya Imam As-Suyuti, As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran, Sahihul Bukhari was Sahihul Muslim. Kitab yang paling sahih, yang paling benar untuk dipelajari setelah Al-Quran itu Sahihul Bukhari sama Sahihul Muslim. Paling sahih. Makanya di sini hadisnya sahih. Adapun judulnya, idza qala al-musyrik inda mauti la ilaha illallah. Jika seorang musyrik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Ini kisah atau cerita yang berkaitan pamannya Nabi. Adapun di layar itu yang asli hadisnya itu panjang Pak Bu, dikarenakan tidak bisa dijadikan satu layar, saya potong-potong menjadi beberapa potongan, tapi tidak bertujuan untuk mengubah makna atau tujuan inti hadisnya, tapi isinya tetap sesuai dengan bukunya. Ani Ibnu Syihabin qala akhbarani Sa'id bin Musayyib. Dari Ibnu Syihab berkata, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Sa'id ibnu Musayyib an abihi, dari bapaknya.
annahu akhbarahu annahu lamma hadarat Abu Talibin, bahwasanya dia ini mengabarkan hadarat Abu Talibin al-wafatu, mengabarkan berkaitan dengan menjelangnya wafatnya Abu Talib, mengabarkan berkaitan dengan menjelangnya wafatnya Abu Talib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang wafatnya Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya yang sedang sakratul maut. Fawajada indahu Abu Jahlin ibnu Hishamin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnil Mughirah. Ketika datang di situ menjumpai sahabat pamannya. Sahabatnya tadi siapa? Abu Jahal sama Abdullah ibnu Umayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talibin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, disuruh mengucapkan kalimat tauhid ini. Kalimatan ashhadu laka biha indallah, suatu kalimat, dengan kalimat ini menjadi saksi bagi pamannya di hadapan Allah, bertujuan untuk menyelamatkan pamannya. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Umayyah. Di sampingnya pamannya tadi ada Abu Jahal sama Abdullah ibnu Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyang? Apakah kamu itu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib atau agama nenek moyangmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udani fatilka maqalati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk menawarkan kalimat syahadat la ilaha illallah kepada pamannya. Wa ya'udani fatilkal maqalatu, akan tetapi Abu Jahal sama Abdullah itu terus mengulangi pertanyaannya tadi, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Hatta qala Abu Talibin, sampai pamannya Nabi Abu Talib itu mengucapkan, mengikuti kalimat sahabatnya, ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib. Pamannya tadi, pamannya Nabi mengucapkan, aku tetap berpegang teguh mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Wa abai yaqul la ilaha illallah, dan menolak kalimat tauhid la ilaha illallah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallahu ta'ala fihi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada pamannya tadi tetap memintakan ampun kepada Allah. Jadi yang paling dicintai di dalam surat apa tadi Pak Bu? Yang pertama Al-Qasas ayat ke itu orang yang paling dicintai itu pamannya Abu Thalib. Makanya Rasulullah tetap memintakan ampun untuk pamannya. La astaghfiranna laka wa ma lam unha. Aku tetap meminta ampun untukmu wahai pamanku selama aku ini tidak melanggar syariat agama Islam. Fa'anzalallahu ta'ala fihi. Maka turunlah ayat, dua ayat di dalam hadis ini. Yang pertama surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak ada hak bagi seorang nabi atau walladzina aman, orang-orang yang beriman. Tidak hak untuk apa? Untuk memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun orang itu masih kerabat keluarganya, orang yang dicintainya, itu tidak boleh kita memintakan ampun. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena orang-orang yang musyrik itu telah jelas tempatnya itu ashabul jahim, sahabatnya neraka jahim, pasti masuk neraka. Makanya tidak diperbolehkan memintakan ampun. Di dalam hadis ini khusus untuk Nabi Muhammad masih boleh memintakan keringanan hukuman untuk pamannya karena membantu dakwah agama Islam. Adapun setelahnya nabi-nabi yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Dan orang yang beriman juga tidak diperbolehkan. Walladzina amanu, tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Dan juga di sini ada penjelasan bagi seseorang yang berstatus agamanya Islam, akan tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Contohnya si A. Si A ini beragama Islam, agamanya Islam, akan tetapi masih menyembah kuburan, pohon besar, atau kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Otomatis si A ini tidak boleh dimintakan ampun oleh keluarganya, tidak boleh mendoakan. Pama si B ini
sudah bersih dari perbuatan kesyirikan, tauhidkan Allah, murni agamanya Islam. Si A ini keluarganya si B. Si B mengetahui si A, oh biasanya melakukan perbuatan kesyirikan, gak pernah melakukan sholat 5 waktu. Otomatis walaupun KTP-nya beragama, agamanya Islam, itu si B itu tidak boleh memintakan ampun kalau merujuk ke dalam dalil atau bukti dalam surat At-Taubah ayat 113. Walau kanu ulil qurba, walaupun itu kerabat dekatnya. Seperti pamannya tadi, pamannya Nabi, itu orang yang sangat dicintai, itu juga tidak bisa menolong Nabi. Begitu pula selain Nabi, seorang Nabi aja tidak bisa, apalagi selain Nabi. Adapun selanjutnya ini surah Al-Qasas ayat 56. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya dirimu wahai Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk berupa hidayah atau taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kan tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan orang yang mengetahui yang akan mendapatkan hidayah itu hanyalah Allah. Adapun faedah dalam hadis ini, yang pertama, jawazu ziyaratil marid al musyrik idza kana yurja islamuhu. Jawazu itu bolehnya mengunjungi atau menjenguk orang sakit yang berstatus agamanya musyrik, non muslim, jika yurja islamu, diharapkan keislamannya. Sebagaimana contoh dalam hadis tadi, Nabi mengunjungi pamannya, bertujuan apa? Harapannya agar pamannya masuk ke dalam agama Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada harapan itu dibolehkan untuk mengunjungi saudara non muslimnya. Adapun jika tidak diharapkan keislamannya, itu tidak diperbolehkan untuk menjenguk atau mengunjungi keluarga non muslim yang sedang sakit. Sebagaimana dalilnya, sebagaimana yang hadis Sahih Bukhari tadi yang sudah kita pelajari. Adapun faedah yang kedua, anna man qala la ilaha illallah inda mauti i'tabara bidhahir muslim walau lam yu'mal. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat, suatu kalimat tauhid sebelum kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk Islam. Musliman walau lam yu'mal, walaupun dia belum pernah mengamalkan semasa hidupnya. Jadi ada orang yang
menjelang kematiannya dibisiki, dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun semasa hidupnya itu belum pernah mengamalkan kalimat tauhid ini, akan tetapi di ujung kematiannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, bisa masuk surga. Tapi kalau tidak bisa mengucapkan di ujung kematiannya, yaitu al-jahim, ashabul jahim, sahabatnya neraka jahim. Akan tetapi tidak begitu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung kematiannya. Cuma orang yang terpilih, orang yang mendapatkan hidayatut taufik, yang bisa menerima dan mengamalkan. Adapun faedah yang ketiga, anna a'mala bil khawatim, bahwasannya amalan seseorang itu tergantung penutup akhir hayatnya. Jadi amalan seseorang itu tergantung akhir hayatnya bagaimana. Seperti hadisnya Nabi tadi, Nabi memerintahkan pamannya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surga. Yang kedua, menjelang ajalnya dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Itu menunjukkan anna a'mal bil khawatim, bahwasanya nilai amalan seseorang itu tergantung penutupnya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 6607, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya al-a'mal, setiap amalan-amalan itu tergantung dengan khawatimihi, penutup akhirnya. Umpama ada si A ini pelaku perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan kesyirikan, akan tetapi di ujung kematiannya dia mendapatkan hidayatut taufik dari Allah, dia hijrah sebelum kematiannya, maka itu bisa dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Karena innamal a'malu bil khawatim. Dan sebaliknya, si B ini selama hidupnya selalu taat kepada Allah, sholat 5 waktunya terjaga, tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Akan tetapi dalam menjalani kehidupannya dia ini bisnis, pakai sendal, untuk pakai pesugihan, itu melakukan perbuatan kesyirikan sampai ajalnya menjemput. Sampai ajal menjemput. Pertengahan dia bisnisnya diiringi dengan sendal jepit tadi, pesugihan. Sampai akhir ajalnya itu dakhalan nar, bisa masuk ke dalam neraka. Karena berkhianat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi akhirnya dia ini, akhir hidupnya melakukan perbuatan kesyirikan. Adapun faedah yang keempat, hirsun fid da'wah ilallah wa sabru 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.
bersemangat dalam berdakwah kepada Allah. Wasabru, dan sabar dalam menyebarkan al-amal, suatu perbuatan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan menjelaskan yang berkaitan apa-apa yang dilarang. Itu harus sabar. Dakwah itu enggak harus ceramah seperti ini, Pak Bu. Contohnya menyiapkan minum kayak yang adik lakukan tadi, masnya sama Mas Slamet tadi, itu termasuk dakwah. Menyiapkan gorengan itu termasuk dakwah juga. Al-amal, perbuatan kebaikan. Umpama setiap yang hadir di sini yang goreng itu dapat pahala. Boleh dimakan Pak Bu, silakan. Daripada ngantuk. Nah itu boleh. Biar mendapatkan pahala orang yang menyiapkan dan yang goreng itu biar dapat. Gak usah malu dimakan. Wa nahyu 'anil munkar, dan menjelaskan perbuatan kemungkaran, perbuatan kebid'ahan itu harus sabar. Apalagi mendakwahkan tauhid. Contohnya, seorang dai itu menjelaskan bahwasannya sholawat yang diiringi dengan musik atau terbana atau hadroh itu perbuatan bid'ah, bisa membatalkan seseorang dari agama Islam. Umpama itu jamaahnya orang yang melakukan hadroh semuanya, itu pasti dai-nya langsung, Mas berhenti Mas, gak usah lagi berdakwah di sini. Mungkin kita cukupkan sekian ya, lanjut atau sudah? Kita cukupkan sekian. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.